Hmm, Coba kamu pikirkan sebentar. Kapan terakhir kali kamu ke perpustakaan? Sebulan yang lalu? Setahun yang lalu? Atau tidak pernah? Sebenarnya, perpustakaan masih ada nggak sih di hati anak muda? Perpustakaan masih relevan nggak sih? Justru, perpustakaan di Indonesia itu sudah mulai mendapatkan hati anak muda. Karena perpustakaan yang tadinya serius, membosankan, sekarang bisa jadi lebih fun dan penuh banyak ide. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Saya, Ana Brinda Natania Putri Maulana dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Saya kali ini akan membahas tentang perkembangan perpustakaan dan budaya literasi dari zaman ke zaman. Dan apakah perpustakaan itu sendiri masih relevan dengan kita? Yuk, kita sama-sama ungkap aslinya gimana. Indeks Literasi Nasional tahun 2023 cuma 59,52 dari 100. Bahkan, menurut UNESCO, Indonesia termasuk dalam negara dengan minat baca yang rendah. Jadi, aneh kan? Perpustakaannya banyak, tapi justru yang baca sedikit loh. Kenapa? Karena budaya baca itu bukan soal banyaknya buku, tapi soal akses, kebiasaan, dan pengalaman yang menyenangkan waktu kita baca. Tapi jangan sedih dulu. Perpustakaan sekarang udah banyak berubahnya loh. Bayangin ini, kamu bisa baca sambil rebahan di bean bag, ada wifi gratis, ada kelas desain, podcast, bahkan workshop menulis untuk beberapa jenis perpustakaan. Dan yang paling penting, gak akan ada yang marahin kamu kalau kamu ketawa pelan. Ya jangan gede-gede ya ketawanya, karena di perpustakaan kita gak boleh berisik. Apa contoh keren dari perpustakaan? Pasti kita semua udah ada yang tahu kalau misalkan ada micro library di Bandung yang bangunannya terbuat dari ember bekas. Ada perpustakaan nasional di Jakarta yang gedungnya tinggi, rooftopnya juga view-nya bagus. Dan yang ketiga itu ada TBM keliling. TBM itu Taman Bacaan Masyarakat ya. TBM kelilingnya bisa naik motor atau bahkan bawa perahu gitu. Sambil bawa perahu, sambil bawa buku ke kampung-kampung. Lebih kerennya lagi, selain dari perpustakaan, itu gerakan literasi datang dari masyarakatnya sendiri. Ini yang saya tadi bahas, yang TBM, yaitu Taman Bacaan Masyarakat. Ada yang dibuat di rumah kecil, ada yang di kolong jembatan, ada juga yang keliling naik motor. Relawan-relawan ini ngajar anak-anak baca, bawa buku dari rumah ke rumah, dan bikin orang lain mulai suka buat baca juga. Tanpa gaji, tanpa sponsor gede, dan cuma modal cinta sama ilmu. Dan ya, mereka juga salah satu yang berperan untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Di Rangkas Bitung sendiri juga ada loh TBM-nya. Ngomongin soal perpustakaan, di Banten juga ada perpustakaan yang besar, nggak cuma Banten, bahkan di Lebak ada perpustakaan yang besar dan kita semua pasti udah tahu, yaitu perpustakaan Saija Adinda. Namanya diambil dari kisah legendaris Saija dan Adinda di novel Max Havelaar, dan bukunya ini tuh jadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Kita sekalian bahas buku ya dikit-dikit. Tapi perpustakaannya, walaupun ngambilnya dari sejarah, itu perpustakaan yang gak kuno. Justru modern dan artistik banget. Nih, aku kasih lihat beberapa cuplikan dari isi perpustakaannya.
Di perpustakaan ini menyediakan fasilitas-fasilitas seperti ada ruang baca yang nyaman, ada koleksi buku yang lengkap dan bebas akses. Kemudian ada juga workshop literasi dan diskusi budaya. Ini kalau yang saya gunakan itu dapat dari workshopnya sendiri, yaitu tentang menulis cerpen kalau yang saya kemarin. Dan juga perpustakaan ini langsung terintegrasi dengan Museum Multatuli yang satu-satunya ada di Indonesia. Buat anak-anak muda, tempat ini bisa jadi tempat nongkrong yang produktif. Buat pelajar, bisa cari referensi tugas, dan buat siapapun, ini tempat mikir dan tempat bermimpi. Intinya, perpustakaan itu udah berubah. Bukan lagi tempat sepi dan menakutkan, tapi ruang terbuka yang bisa bikin kamu tambah pintar, kreatif, dan juga kritis. Kita semua punya peran. Mau itu baca buku 15 menit sehari, ikut gerakan donasi buku, atau sekedar ajak teman ke perpustakaan. Nggak cuma teman ya, bisa adik, kakak, orang tua, dan lainnya. Karena literasi bukan cuma tentang kita harus baca, tapi soal bagaimana kita bisa mengerti dunia dan menuliskannya kembali. Jadi yuk, jangan cuma scroll terus. Coba deh buka halaman pertama, siapa tahu hidup kamu ikut berubah.